Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa kurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat, senantiasa memberikan anugerah dan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul ada di majelis yang insya Allah menjadi majelis yang barokah. Majelis yang insya Allah membawa manfaat kepada kita semua dan majelis yang insya Allah menjadi majelis yang membuktikan bahwasannya kita adalah sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini kelak kita akan didudukkan bersama Nabi Muhammad SAW dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teringat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Salah satu sabda Rasulullah, beliau bersabda, seorang yang dia dikatakan kuat, seorang yang dia dikatakan hebat, seorang yang dia dikatakan adalah perkasa, bukanlah dia yang dapat menundukkan orang lain, bukanlah dia yang dapat membuat orang lain takut kepadanya, bukanlah dia yang dapat menjatuhkan membanding orang lain, bukanlah dia orang yang kemudian ketika membentak semua pada lari. Bukanlah itu orang yang hebat, bukanlah itu orang yang dikatakan adalah orang yang dipuja ataupun dipuji. Akan tetapi orang yang dikatakan kuat, dikatakan orang yang pantas untuk diunggulkan, orang yang pantas untuk dipuji adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Ini yang perlu sangat untuk kita miliki masing-masing. Yaitu orang yang hebat adalah orang yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika dalam keadaan emosi, ketika dalam keadaan marah. Nah, ini kan mungkin kalau misalkan daripada kita ini masih banyak yang kadang-kadang ketika marah itu apapun yang ada di hadapan kita ya kena semprot. Nah, tidak laki, tidak perempuan, ini umum. Nah, ada yang ketika marah dia main tangan. Ada yang ketika marah dia kemudian mencaci maki. Ada yang ketika marah kemudian melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, ini bukanlah kemudian yang membuat orang lain takut, bukan dia yang hebat. Orang yang hebat itu adalah seorang yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika dalam keadaan marah. Nah, dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabat. Rasulullah bersabda, "Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asal." Wahai Sayyidina, wahai Muawiyah,
Hati-hatilah kamu terhadap nafsumu dan berhati-hatilah kamu terhadap amarah. Sesungguhnya amarah itu dapat merusak kepada iman seseorang. Amarah itu dapat merusak iman seseorang sebagaimana ini di sini dicontohkan pohon yang buahnya itu rasanya pahit apa kira-kira. Nih, sudah pakai gelawo. Ya, dicontohkan karena amarah itu tepat ya apa mau? Woi apa itu? Woi. Nah, ibarat amarah itu dapat merusak iman sebagaimana tadi itu buah mauni merusak kepada madu. Misalkan madu ki manis. Begitu juga misalkan contoh madu campur ini. Nah, seperti itulah amarah di dalam diri seseorang ketika dia tidak bisa mengendalikan kepada siapa, pada saudara, kepada istri, kepada temannya, tetangganya kah. Nah, ketika tidak bisa dikendalikan, itu naudzubillah min dzalik dapat merusak iman seseorang. Bahkan ada seorang sahabat sekalipun pernah suatu ketika beliau itu dalam keadaan marah untuk murtad. Mudah-mudahan semua agamanya kita Allah dikan dan jaga seperti itu. Amarah ketika kemudian diluapkan. Kita sebisa mungkin dalam satu sabda Rasulullah yang lain pernah beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Ya Rasulullah, wasiatilah aku. Kemudian situ Rasulullah hanya menyebutkan satu kalimat. La taghdab. Janganlah kamu marah. Nah, diulangi lagi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Diulangi lagi sama Rasulullah, la taghdab. Dan itu diulang berkali-kali. Nah, dalam sabda Rasulullah ini kita bisa melihat la taghdab artinya jangan marah. Yang dimaksud situ juga termasuk jangan dekati sebab-sebab yang bisa membuat kamu untuk marah. Nah, sebab-sebab yang gampang memicu amarah seseorang ini harus kita jauhi. Salah satunya, orang yang gampang marah itu adalah orang yang memiliki sifat sombong. Wong nek wis sombong, dia itu merasa dirinya lebih dari orang lain. Juga memiliki sifat ujub, bangga sama dirinya, bangga sama amalnya, bangga sama apapun yang dia miliki. Itu ra iso disenggol wong ngono. Coba orang yang sombong, orang yang bangga terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap amalnya sendiri, ketika kita bandingkan kepada orang lain, kita lebihkan sedikit orang lain daripada dia akan marah. Dia akan marah. Nah, ini jauhi sifat-sifat tersebut. Jauhi sifat-sifat yang dapat memudahkan atau memicu amarah kita. Salah satunya lagi adalah al-ajalah. Al-ajalah itu wong gesusunan. Orang gesusunan, ya tergesa-gesa, memiliki sifat tergesa-gesa ini tidak baik. Beda tergesa-gesa sama disiplin, beda loh ya. Misalkan iki wis jam 09.00, wayahe mulai, kemudian tapi tidak dimulai akhirnya waduh ayo dimulai. Nah, itu bukan gesusu tapi disiplin. Nah, gesusu itu wis wong isik mengko tapi wis ribut karepe dhewe. Nah, ini gesusu, ini tidak baik. Nah, bahkan dikatakan al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Orang yang tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Wa ta'anni dan perlahan-lahan, slow, woles, itu adalah datangnya dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Nah, jadi
Tidak baik. Orang orang tergesa-gesa, sifatnya tergesa-gesa, gampang dia terpicu amarah. Nah ini harus kita jauhi. Nah, harus kita jauhi. Nah, salah satu faedah ketika kita ini mau untuk mengendalikan amarah kita, ketika kita mengendalikan amarah itu salah satu caranya adalah ketika kita terpicu amarah itu langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah. Supaya apa? Supaya ada perasaan takut kita, kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setan. Nah, salah satunya kan kita tahu kalau ada orang yang marah itu anjurkan dia untuk membaca ta'awud. Ya, anjurkan dia untuk membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita baca, itu adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pernah dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai manusia, udhkurni, ingatlah aku hinal ghadab, ketika kamu dalam keadaan marah. Adzkuruka hina aghdab." Ya. Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, ingatlah aku ketika kamu marah, maka aku akan mengingatmu ketika aku dalam keadaan marah. Nah, ini bisa kita lihat. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala di hari ketika Allah sangat murka, ketika seluruh makhluk, seluruh manusianya Allah itu kemudian dikumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar. Bahkan seluruh para nabi sekalipun dikumpulkan ada di padang mahsyar juga. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemurkaannya. Nah, di situ umat-umat daripada para nabi-nabi terdahulu mereka kembali kepada nabi-nabinya. Mereka meminta tolong sama nabi-nabinya. Tapi bagaimana nabinya mengatakan nafsi, dah dewi. Kenapa? Saking takutnya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang ketika kita sebagai umatnya kelak meminta pertolongan kepada Rasulullah, analaha, aku akan menolong, aku akan mensyafaati kalian, itu kata Rasulullah SAW. Nah di saat itu Allah SWT sangat murka. Pengen kita diingat sama Allah saat itu agar Allah SWT tidak murka dengan kita. Bagaimana? Ketika kita hidup pas tersulut emosinya kita ingat sama Allah. Agar supaya kemudian hilang itu amarah kita. Nah salah satunya juga ketika marah ya kita harus usaha sebisa mungkin untuk mengobati amarah tersebut. Amarah itu kan ibarat penyakit. Nah, ibarat penyakit, bahaya amarah itulah. Kita harus mengobatinya. Salah satu cara mengobati amarah itu adalah dengan berwudu. Loh, kenapa? Apa hubungannya marah sama wudu? Coba, amarah itu yang memicu siapa? Setan. Setan terbuat dari api. Api tidak mungkin padam kecuali dengan air. Nah, seperti itulah. Jadi, kenapa orang kok dia itu kemudian dianjurkan untuk berwudu ketika marah? Ya ini. Karena amarah itu awalnya dari setan. Setan terbuat dari api, tidak mungkin padam kecuali dengan air. Nah, jangan dituruti. Kalau orang marah itu jangan dituruti. Bahkan ada salah satu obatnya marah itu, misalkan sampean marah itu pas ngadep kulon, misalkan. Marah pas ngadep kulon dingin. Oh kono malah pas. Ya. Marah kok pas ngadep kulon, sampean ngesu pas ngadep kulon, langsung balik arah. Ya, madhep wong etan. Aja turuti, misalkan wonge sing mbok ngesoni ning kono, mbok bentak-bentak. Aja bentak-bentak madhep kulon. Balik nang wetan, bentak-bentak wetan kan malah ngakak dhewe mah. Karo ngoco ngono nek perlu ya. Delok raine dhewe pas ngamuk iki piye delok. Nah, itu salah satunya obat biar orang enggak marah. Ya. Nek kok misalkan ngesu madhep kulon kemudian dituruti wae ya hawane ngesu terus. Tapi kita obati bagaimana caranya? Kita alihkan posisi kita. Bahkan ada yang mengatakan ketika marah dalam keadaan berdiri, alihkan posisi, duduklah. Jangan kemudian dituruti terus itu. Nah,
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pernah satu ketika dikatakan, diceritakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, dulu ada seorang pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ada seorang pendeta Nasrani. Ada seorang pendeta Nasrani, kalau katakan itu rohib. Rohib itu ahli ibadah. Ada pendeta itulah ahli ibadah Nasrani. Ada seorang rohib, dia itu sedang beribadah ada di dalam ruangannya sendiri, tempat ibadahnya sendiri. Nah, kholwat lah bahasanya. Nah, ketika itu setan ingin datang kepada pendeta tersebut untuk mempengaruhinya agar supaya dia berhenti dari ibadahnya. Nah, ketika itu ternyata setannya tidak mampu. Setan memanggil orang tersebut dari luar agar supaya mau membuka ruangan tersebut, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Setan masih berusaha. Dia menjawab, ketika panggil tidak ada jawaban. Akhirnya dia ngomong, kalau kamu tidak keluar, maka kamu akan menyesal selamanya. Masih tidak ada jawaban dari dalam. Sampai kemudian, ini kan umatnya Nabi Isa ini. Kemudian setan mengatakan, keluarlah, aku adalah Al-Masih. Keluar, aku adalah Nabi Isa, katanya dia. Baru dari dalam ada jawaban, tapi karena dia itu adalah seorang ahli ibadah, dia mantep. Dia menjawab, kalau memang kamu adalah Nabi Isa, kira-kira apa yang harus aku perbuat? Padahal kamu yang memerintahkan aku, yang mengajarkan kepada aku agar aku supaya rajin ibadah. Tapi sekarang ketika aku ibadah malah kamu suruh aku keluar. Dan kamu telah menjanjikan kepadaku bahwasannya kamu ketika kamu datang, maka di situ adalah terjadinya kiamat. Nah, sekarang kamu datang tapi kiamat belum terjadi. Sama sekali aku tidak percaya denganmu. Kamu bukan Al-Masih, kamu bukan Nabi Isa. Nah, akhirnya setan ngaku. Karena sudah tidak mampu lagi, dia mengakui bahwasannya dia itu adalah setan yang datang untuk mengganggunya, tapi karena dia adalah orang yang betul-betul yakin di dalam ibadahnya, dia tidak jadi untuk mengganggu. Akhirnya dia mau pergi. Sebelum pergi dia mengatakan, wahai pendeta, bertanyalah kepadaku. Bertanyalah suatu apapun kepadaku, aku akan menjawabnya. Dan pendeta itu mengatakan, kamu itu setan, ada apa aku pakai tanya-tanya sama kamu? Aku sama sekali tidak butuh sama kamu. Setan tambah mundur dia. Wes iki memang ra iso ganggu sama sekali iki wong iki. Akhirnya setan ketika dia itu berpaling, baru balik badan, dipanggil sama pendeta ini. Sik. Aku mau tanya satu hal saja. Kira-kira sifat manusia yang bagaimana yang membuat kamu ini lebih mudah untuk mengendalikan manusia? Sifat manusia yang seperti apa yang membuat kamu bisa kemudian mempengaruhi mereka? Setan menjawab, karena tadi dia janji untuk apa? Menjawab apapun itu. Dia mengatakan, sifat keras yang dimiliki oleh manusia, sifat mudah marah yang dimiliki oleh manusia, sifat mudah tersulut emosi yang dimiliki oleh manusia, itulah yang membuat aku mudah membolak-balikkan mereka, yang mudah aku giring mereka ke sana dan kemari, sebagaimana seorang anak kecil yang dia memainkan bola. Ya, digiring, disamba, di crossing kono kene gampang. Ya. Nah ini sifat orang yang mudah marah, ini yang membantu setan. Nah maka dari itu kita usahakan ketika kita ini menghadapi yang namanya orang hidup itu pasti mesti ada masalah. Ya kan? Orang hidup pasti ada masalah. Nah, di dalam menghadapi masalah itu jangan mudah untuk tersulut emosi. Nah, eman-eman apalagi ketika ini laki-laki terutama, ketika kita sebagai laki-laki yang banyak kita hidupnya adalah di luar, ya jangan sampai kemudian sesuatu dari luar yang membuat kita itu kemudian kesel kah atau emosi kah, kemudian justru kita luapkan emosi kita kepada istri dan anak-anak kita di rumah. Jangan sampai seperti itu. Kasihan mereka. Bahkan dulu tuh pernah ada seseorang bukan orang dari ulama, bukan orang dari
uh, wallahu alam itu orang Islam atau bukan, cuma pernah kita baca bukunya itu, dia punya pohon pengaduan. Pohon pengaduan. Bukan syirik atau apa, bukan ini. Ya. Cuma dia itu di depan rumahnya dia ada satu buah pohon. Nah, ada satu buah pohon. Pokoknya kalau dia itu dari luar, sebelum masuk rumah, mesti dia itu meluapkan emosinya kepada pohon. Dia capek, dia emosi yang dia dapatkan dari luar, dia tidak mau itu sampai masuk ke dalam rumahnya. Jadi diluapkan ke pohon itu dulu. Mbuh dibatin ini pohonnya sopo ya ramudeng. Ya. Pokoknya pohon itu adalah pohon pengaduan bagi dia. Jadi dia ketika mungkin nek ana wong delok dikira dhewe wong edan. Padahal maksudnya dia itu apa? Dia tidak mau membawa emosi yang dia dapatkan dari luar masuk ke dalam rumahnya, sehingga yang menjadi korban dia adalah istri dan anak-anaknya. Kasihan. Nah, mentalnya takut nanti kemudian tumbuh dalam keadaan perasaan takut. Nah, jangan seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terakhir ada sebuah kisah tentang bagaimana seorang yang dia itu belajar tentang menahan amarah kepada orang lain. Ceritakan bahwasanya terdapat seorang yang bernama Ahnaf bin Qais. Dia ditanya oleh sahabatnya, oleh temannya, mimman ta'allamta al-khuluq, dari mana kamu belajar dengan akhlak yang baik? Bagaimana kamu belajar sabar? Bagaimana kamu belajar untuk menahan amarah? Kemudian dia menjawab, aku belajar dari seseorang yang bernama Qais bin Asim al-Mundhiri. Putrane Habib Zain. Bukan Mundhir, putrane Habib Zain, bukan. Faqala min Qais bin Asim al-Mundhiri. Nah, beliau mengatakan aku belajar dari dia. Emang apa yang terjadi sama Qais bin Asim al-Mundhiri sehingga kamu belajar akhlak dari dia? Nah, dulu ketika Qais bin Asim itu dia sedang duduk ada di rumahnya, dia itu punya anak yang masih kecil. Dia punya anak yang masih lucu-lucunya, masih gemesin-gemesinnya, masih aktif-aktifnya. Nah, Didik mulai aktif ya bun, misalkan seperti itu. Nah itu, masih aktif-aktifnya, masih lucu-lucunya. Nah dia itu punya seorang budak perempuan. Dulu ada zaman perbudakan, kalau sekarang tidak ada ya. Nah dulu ada zaman perbudakan. Dia punya seorang budak perempuan yang mana dia sedang bekerja, di saat itu sedang membawa alat panggang yang masih panas. Membawa alat panggang yang masih panas. Nah, kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi, alat panggang yang masih panas itu terjatuh dari tangannya, pas jatuhnya itu adalah di atas anaknya yang masih kecil ini. Seketika karena alat panggangnya itu masih panas, anaknya itu seketika itu juga meninggal dunia. Nah, di hadapan daripada Qais bin Asim ini. Pas di hadapannya, di hadapan bapaknya ini meninggal dunia. Akhirnya si jariyah ini, budak perempuan ini dalam keadaan takut, bingung dia. Bingung ini, wah bari aku bakalan dintai karo majikanku. Nah, habis ini aku pun juga akan dibunuh sama majikanku ini. Anaknya dia yang masih lucu-lucunya, masih aktif-aktifnya, kemudian mati karena kejatuhan alat panggang yang aku bawa. Ketok dia, takutnya kelihatan. Kemudian Qais bin Asim ini melihat budaknya ini dalam keadaan takut. Dia mengatakan, la rau'a alaiki. Sudah, kamu kenapa pakai takut? Kamu kenapa takut? Sudah, kamu tidak usah takut. Dah, biar kamu tidak takut, aku tidak marah sama kamu. Ini sudah takdir Allah. Aku tidak marah sama kamu. Ini sudah menjadi takdir, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Sudah, aku merdekakan, kamu bebas. Kamu mau apapun, kamu bebas, kamu tidak lagi dalam kekuasaanku, kamu memiliki dirimu sendiri. Dibebaskan malah. Bukan kemudian dikasuskan, dilaporkan polisi atau yang lain seperti zaman sekarang. Saiki anak kesenggol we sing urusan dawa wong tuane. Ya, mau bebsen yo terus cerita. Sing sekolahe sing ribut ora anak-anake ning wong tuane.
Nah, mungkin sing sekolah wong tua nih malahan sampai mbah-mbahane yo melu kok. Nah, ini repot seperti itu. Nah, ini persis juga terjadi kepada salah satu guru kami. Pernah guru kami anaknya itu dipasrahkan sama santrinya. Dipasrahkan sama salah satu santrinya. Nah, ketika dibawa sama santrinya, lengah santrinya, anaknya ini lari-lari jatuh sampai kemudian tangannya patah. Wah, santri ini keweden. Iki piye cara ngomongnya karo gurune iki piye? Cuma nek ora ngomong ya luweh wedi meneh. Akhirnya dia memberanikan diri, kuwi orang guru keringetan tok. Ketika menghadap gurunya ini wis nangis wisan, durung-durung wis nangis. Akhirnya gurunya tanya, "Kenapa kamu? Kamu kenapa?" Ini nyata, kejadian nyata ini dan sekarang masih hidup orang. "Kamu kenapa?" Diem tok. "Ada apa kok kamu nangisnya, ada apa?" "Ustaz, mohon maaf Ustaz." "Kenapa?" "Walatnya antum Ustaz, anaknya antum. Tadi tak bawa sama anak lengah Ustaz. Anaknya antum jatuh, tangannya patah. Mana sekarang? Sudah bawa ke dokter?" "Sudah Ustaz, sudah langsung tak bawa ke dokter, ke Sangkal Putung Ustaz." "Ya sudah, tak apa-apa." "Udah kamu ada apa takut? Itu wis wayahe tiba. Wis wayahe tiba, wis wayahe putung tangannya." Gitu. Ya sudah wayahe putul tangannya. Kalaupun tidak kamu yang megang, misalkan kok aku yang megang, kalau sudah saatnya patah, ya dia patah di hadapanku. Ada orang kecelakaan, ya karena dia sudah saatnya kecelakaan. Ya memang itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk memiliki sifat seperti itu juga tidak gampang. Kita tidak akan bisa memiliki sifat bijak seperti itu. Sebagaimana dikatakan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa didapatkan adalah dengan belajar. Wa innamal hilmu, dan sifat bijak itu bisa didapatkan adalah bitahallum, dengan kita membiasakan diri kita untuk bersifat bijak, untuk bersifat yang baik. Kalau orang tidak mau membiasakan diri sifat baik, ya dia tidak akan memiliki sifat yang baik. Tidak membiasakan diri untuk menahan amarah, ya dia terbiasa menjadi orang yang akan meluapkan amarah kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sabar kepada kita, sifat hilim, sifat bijak kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan surga dengan kita menahan amarah. Karena dalam satu hadis Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani adz-zamini wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.